Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari kelas 4E PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang proses pembelajaran berdasarkan Standar Proses Kurikulum 2013. Standar Proses Kurikulum. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Secara garis besar, standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan. Yang ketiga, setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik. Rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Yang keenam, pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang ketujuh, penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perorangan atau kelompok sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang kedelapan, untuk mata pelajaran selain kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individu sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Dan yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran meliputi pengetahuan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengembalian langkah tindak lanjut yang diperlukan. B. Prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. C.
Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap atau biasa disebut dengan afektif, pengetahuan atau biasa disebut dengan kognitif, dan keterampilan atau yang biasa disebut dengan psikomotorik yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga sasaran pendidikan ini sesungguhnya lebih dikenal dengan domain pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.